cara agar tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Membahas mengenai terpengaruhnya seseorang, mengenai terpengaruh dalam suatu lingkungan, tentu saja kita harus bisa membedakan lingkungan yang seperti apa dulu, lingkungan yang baik atau yang buruk, karena lingkungan itu kan berbagai ragam ya, berbagai bentuk. Jadi jika yang kau maksud adalah lingkungan yang baik, maka tentu saja dong, udah tahu ya jawabannya. Ya kita harus ngikutin, kita harus ambil sisi positifnya, kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari jika itu bermanfaat. Dan jika yang kau temui, jika yang kau maksud adalah lingkungan yang buruk, maka yang harus kau lakukan adalah memiliki pendirian. Sebetulnya teman-teman, pendirian itu penting, mau kalian ada di lingkungan baik maupun lingkungan buruk. Jadi nggak mesti di lingkungan baik aja punya pendirian, di lingkungan buruk juga harus punya. Karena apalagi sebetulnya pendirian itu paling diperlukan pada lingkungan yang buruk. Karena di lingkungan yang baik biasanya pendirian kita ya sama gitu. Pendirian apa? Pendirian syariat kan? Ya sama aja, karena lingkungannya baik pasti sesuai syariat. Apa maksud pendirian di sini? Maksud pendirian di sini adalah ketika kau berada di suatu lingkungan dan kau menyadari bahwa itu salah dan tak sesuai syariat agama, tentu saja kau harus berpegang teguh pada agamamu, berpegang teguh pada keimananmu pada Allah, dan menjadi dirimu sendiri meski apapun teman yang akan kau temui. Karena teman itu banyak teman-teman, di mana-mana orang berbeda-beda kan karakternya. Sesuai kitanya aja, kitanya mau ikutin yang buruk-buruk atau yang baik-baik. Dan ketika kau berada di lingkungan yang sesuai syariat agama, tentu saja kau harus menjadikan itu pelajaran agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, agar menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi, yang tidak melakukan hal sia-sia, yang selalu memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat tentunya. Membahas mengenai tema ini, saya selalu teringat akan sabda Rasulullah, karena ini nyambungnya ke pertemanan ya. Kalau untuk usia-usia kita menyambungnya ke pertemanan, yakni seorang sesuai dengan karakter temannya atau dengan agama temannya. Jika dia berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka dia akan cipratan wanginya. Dan jika dia berteman dengan seorang pandai besi, maka dia akan kecipratan baunya atau apinya. Itu selalu saya dengar di mana-mana. Jadi menurut saya berpilah-pilih dalam berteman itu juga penting loh teman-teman. Jangan dianggap remeh yang seperti ini. Tapi bukan berarti juga kita jadi gimana ya, menjauhi gitu mereka-mereka yang kurang baik juga gitu. Yang mesti dipilih lah dalam pembahasan ini adalah seorang sahabat ya. Sahabat, bukan teman biasa, sahabat. Yang harus dipilih itu seorang sahabat teman-teman. Kalau teman itu kan di mana-mana bisa kita temui, tapi kalau sahabat itu kan orang yang sudah terseleksi, sudah terpilih, yang tentu saja insya Allah kita percaya dia yang terbaik gitu, untuk dijadikan seorang teman karib. Jadi silahkan teman-teman berteman dengan siapapun, silahkan bersahabat dengan siapapun. Namun ya kalau kita lihat sepertinya nih dia kurang enak gitu ya untuk dijadiin sahabat, ya udah diajak teman aja, biasa aja gitu. Kita main biasa, main bareng-bareng sama orang-orang di sekitar kita. Kita harus juga selalu harus bergaul ya. Karena bergaul itu penting, tapi lihat pergaulan seperti apa yang sedang kau temui. Kalau kau merasa sepertinya pergaulan ini kok membawa saya jadi lebih jauh sama Allah gitu ya, ya tinggalin. Tapi kalau sekiranya pergaulan ini membawa kebaikan, membawa sebuah amal solih, amal baik, kita jadi lebih dekat sama Allah, teman yang selalu mengingatkan waktu sholat, teman yang selalu mengingatkan akan hal-hal kebaikan, menegur ketika kita salah, nah itulah yang harus jadi teman atau sahabat kita, sahabat karib ya. Jadi kita nggak bisa jadi orang yang enak aja gitu, temenan sama siapa aja, jadi sahabat, semua orang kita jadiin sahabat. Terus kalau orang yang kita temui itu kita nggak tahu dia siapa, kita temui, kita mau dia jadi sahabat kita, hanya melihat dari sisi depannya aja, hanya lihat dari covernya aja, itu kayaknya nggak efektif banget ya, nggak gimana gitu, kita kenal juga enggak gitu sama dia. Jadi maksudnya kadang orang salah kaprah dalam mendengar pilih-pilih dalam berteman. Yang mereka pikir temenan kan gak boleh pilih-pilih. Umar bin Khattab aja berteman dengan para penjahat sampai akhirnya menjadi orang yang solih. Iya benar, emang iya. Umar bin Khattab berteman dengan orang-orang yang kurang baik akhlaknya, kurang baik karena dia tidak mempercayai Islam. Tapi yang maksud dalam pembicaraan ini adalah yang mesti dipilih-pilih itu kalau dia menjadi teman karib kita atau sahabat dekat kita. Yang jelas-jelas yang namanya biasanya teman dekat, sahabat itu bisa membawa kita pada suatu hal, suatu pergaulan gitu. Kalau yang kita jadikan sahabat adalah orang-orang yang baik-baik, ya insya Allah kita juga akan terbawa. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang kurang baik, ya insya Allah kita juga akan terbawa, kayak gitu kan.
Jadi harus bisa memahami betul dulu makna dari suatu hal ini tuh apa, baru kita bisa berkomentar. Ya. Tapi bisa kok, boleh main sama orang-orang yang mungkin menurut kamu dia kurang baik. Kita nggak boleh menilai orang lain ya, tapi maksudnya mungkin menurut pandangan agama sifatnya, akhlaknya itu kurang baik untuk dijadikan teman. Bisa, asal kau sudah teguh pendirian, sudah kokoh, sudah yakin bahwa kau kuat, kau bisa membantu dia mencari perhatian Allah sehingga Allah merubahnya. Itu boleh. Tapi kalau kau merasa sepertinya kelompok terlalu banyak, dia lebih banyak daripada saya, atau saya rasa sepertinya saya akan malah terbawa sama dia, dan jangan coba-coba untuk dekat. Jangan coba-coba untuk mulai main sama dia, karena takutnya malah kaulah yang akan terbawa. Dan menasehati juga dengan cara baik-baik ya, bukan dengan cara yang marah-marah, kasar. Karena Islam pun masuk ke dalam Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, dengan cara damai. Wali Songo masuk memperluas agama Islam di daerah Jawa kan cara baik-baik, bukan dengan cara kasar, berantem, bertengkar, membuat kerusuhan di mana-mana. Islam nggak akan terima kalau seperti itu caranya, ya. Dan menurut saya kita tidak bisa main-main sampai yang namanya hijrah. Saya juga nggak betul-betul tahu hijrah itu apa, belum benar-benar paham apa makna sendiri dari hijrah. Yang saya ketahui adalah hijrah itu perpindahan Rasulullah dari Mekah dan ke Madinah. Tapi kalau untuk sifat seseorang, maksudnya itu hijrah dari dia yang sifatnya, karakternya kurang baik menjadi orang yang lebih baik, lebih memahami agama, lebih mempelajari agama dengan baik, sehingga dia merasa mulai memperbaiki dirinya. Dia merasa Allah menyayanginya karena dia merasa dekat selalu dengan Allah. Dan menurut saya hijrah itu bentuk hidayah loh teman-teman. Jadi itu kita tuh nggak bisa, hidayah itu kita nggak bisa minta kapanpun kita mau berubah, ya Allah kasih saya hidayah ya Allah, itu nggak mungkin. Hidayah itu pada orang-orang tertentu. Maka kalau kau sudah diberi hidayah oleh Allah, jangan sia-siakan waktu itu, nanti kau yang akan nyesal. Karena hidayah itu nggak setiap kali kita minta bisa dikasih sama Allah gitu ya. Kalau Allah mau kasih hidayah kepadamu, terima, sambut dengan baik. Jangan malah disepelekan, disia-siakan, dibuang-buang waktunya. Allah kasih waktu, kau tidak gunakan waktu, nanti kau udah mati barulah nyesal. Barulah minta, ya Allah hidupkan saya kembali, ya Allah saya ingin beribadah kepadamu ya Allah. Kemarin kan anak aja, sekarang baru minta mau balik ke dunia, mau baik-baik lagi. Berteman juga kan salah satu hal yang harus difikirkan. Kalau misalnya gara-gara berteman kita jadi orang yang lebih buruk, ya lebih baik jangan berteman kalau kayak gitu, ya kan? Harus melihat juga sisi mana yang mesti kita ambil, sisi mana yang mesti kita buang. Kita harus jadi orang, kalau menurut saya ya, kita harus menjadi orang yang berteman dengan siapapun, tapi bersahabatlah dengan orang yang sudah dipilih, diseleksi. Jadi itu penting teman-teman. Kita juga berteman dengan seseorang, bersahabat dengan seseorang itu cari sisi baik dari dia. Meskipun semua orang kan punya kekurangan dan kelebihan ya, tapi kalau kita udah bersahabat dengan dia, ambil sisi baiknya. Dia punya ilmu banyak, dengarkan apa yang dia bicarakan, ambil ilmunya. Maksudnya resapi ilmunya. Dia punya akhlak yang baik, ambil sisi baiknya, ikuti akhlak terpujinya, sehingga Allah melihatmu kamu berubah jadi orang yang baik karena berteman dengan seseorang yang baik juga. Itu teman-teman. Ketika jadi gini, intinya ya, sebenarnya dari inti dari omongan panjang saya ini adalah ketika berteman kita harus mewarnai, bukan diwarnai. Itu inti dari segala inti tuh. Inti dari pembahasan panjang ini adalah ketika berteman kita harus mewarnai, bukan diwarnai. Berteman dengan siapapun, tapi bersahabatlah dengan orang yang sudah sangat terpilih. Itu menurut saya. Kalau kalian tidak setuju, silahkan komen di bawah kenapa tidak setujunya. Oke, semoga bermanfaat. Yang belum paham betul silahkan dicermati. Semoga Allah memberi kemudahan. Ya. Assalamualaikum.